Perkenalkan, nama saya Nanda Kawung dengan akhiran NIM 563. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perlindungan ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan aset utama dalam pembangunan nasional, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh dan menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan ketenagakerjaan bertujuan menciptakan hubungan kerja yang aman, adil, manusiawi, serta mencegah eksploitasi. Walaupun regulasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai aturan turunannya, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan ketenagakerjaan adalah segala upaya berupa kebijakan, tindakan, dan regulasi untuk menjaga hak dasar pekerja, serta memastikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan sesuai martabat manusia dalam pasal 88. Namun, realisasi perlindungan ini belum merata karena masih banyak kasus eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran upah. Perkembangan teknologi dan globalisasi meningkatkan tantangan baru seperti kontrak jangka pendek, outsourcing, dan gig ekonomi yang membutuhkan pembaruan regulasi agar tetap relevan dan melindungi pekerja. 2. Jenis-jenis perlindungan ketenagakerjaan. A. Perlindungan hukum. Mengatur hak-hak pekerja seperti upah, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan larangan diskriminasi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berbagai peraturan pelaksana termasuk peraturan pemerintah tentang K3 dan upah minimum. B. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Mengharuskan perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan alat pelindung diri. Dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja serta beberapa peraturan warisan Hindia Belanda. C. Perlindungan upah. Menjamin pekerja mendapatkan upah layak sesuai standar minimum dan melarang pemotongan upah yang tidak sesuai aturan. Diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah tentang upah minimum. D. Perlindungan jaminan sosial. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. E. Perlindungan terhadap anak buruh. Dilarang memperkerjakan anak di bawah umur kecuali pada pekerjaan ringan dengan syarat tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3. Perlindungan menurut teori sosial, teknis, dan ekonomis. Yang pertama, perlindungan sosial. Berkaitan dengan perlindungan yang bersifat kemasyarakatan, seperti kesehatan kerja dan pembatasan kekuasaan pengusaha. Diatur dalam bab 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bersifat memaksa dan dilengkapi sanksi pidana. 2. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Menjamin pekerja terhindar dari kecelakaan kerja akibat alat dan lingkungan kerja. Memberikan manfaat bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan menciptakan suasana kerja aman dan meningkatkan produktivitas. 3. Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Memberikan kepastian pendapatan ketika pekerja mengalami kondisi yang membuatnya tidak mampu bekerja, seperti sakit, kecelakaan, kehamilan, atau hari tua. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama, penegakan hukum.
Lemahnya pengawasan dan keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan banyak pelanggaran tidak ditindak. Yang kedua, sosialisasi hukum. Minimnya pengetahuan pekerja dan pengusaha membuat hak dan kewajiban sering diabaikan. Ketiga, kondisi ekonomi. Kesulitan finansial perusahaan sering dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan seperti K3 atau upah layak. Yang keempat, pengawasan dan kebijakan pemerintah. Efektivitas perlindungan bergantung pada kebijakan pengawasan yang kuat. Yang kelima, peran serikat pekerja. Perusahaan yang memiliki serikat kuat cenderung memiliki perlindungan lebih efektif. Yang keenam, budaya kerja. Nilai budaya seperti nrimo membuat pekerja enggan menuntut haknya. Yang ketujuh, perkembangan teknologi. Gig ekonomi dan pekerja digital menimbulkan celah perlindungan karena banyak pekerja tidak terdaftar secara formal. Kelima, hambatan dalam perlindungan hak pekerja di Indonesia. Yang pertama, hambatan regulasi. Aturan ada, tetapi masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melanggar hak pekerja. Yang kedua, hambatan budaya. Pengusaha kurang menghargai pentingnya pekerja. Pekerja kurang memahami kewajiban, penegak hukum belum maksimal. Yang ketiga, ketidakseimbangan posisi tawar. Pekerja berada di posisi lemah, sehingga sering menerima syarat kerja tidak adil. Yang keempat, kemampuan finansial perusahaan. Beberapa perusahaan belum mampu menyediakan BPJS, alat keselamatan, atau fasilitas standar lainnya. 6. Upaya mengatasi hambatan perlindungan ketenagakerjaan. Pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum agar hubungan kerja seimbang dan adil. Hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan, tidak hanya berpegang pada perjanjian kerja semata. Pengusaha harus meningkatkan tanggung jawab, seperti menyediakan alat K3, cuti, jaminan sosial, upah layak, serta pembinaan kerja. Pekerja harus memahami hak dan kewajibannya, menjaga disiplin, dan berkontribusi pada hubungan kerja harmonis. Hubungan pekerja, pengusaha perlu dibangun atas kesetaraan karena keduanya saling membutuhkan untuk keberlanjutan usaha dan kesejahteraan. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak, terutama pekerja, sebagai pihak yang lemah, dan keadilan sosial dalam hubungan kerja di antara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Tujuan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dapat dilihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, ayat 2, dan peraturan lainnya. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial, ekonomi melalui norma yang berlaku. Secara umum, ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, di antaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Hak pengusaha, antara lain, membuat peraturan dan perjanjian kerja. Hak untuk melakukan PHK, penutupan perusahaan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan, berhak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.
Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak, pekerja dapat juga dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan antara lain faktor regulasi, faktor budaya, baik pekerja, pemberi kerja, pengusaha, maupun penegak hukum. Walaupun secara teoritis, pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam praktiknya berbeda. Kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Untuk mengatasi permasalahan di atas, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lebih ditingkatkan. Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara adil. Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih.